Kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu model, teladan, arketip, dan ideal. Berasal dari kata para yang berarti di samping memperlihatkan dirinya. Arti paradigma ditinjau dari asal-usul beberapa bahasa di antaranya. Menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan. Menurut bahasa Yunani, paradigma yakni para yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal, sedangkan deigma berarti suatu model, teladan, arketip, dan ideal. Menurut Kamus Psikologi, paradigma diartikan sebagai satu model atau pola untuk mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan adar dari apa yang tersajikan. 2. Rencana riset berdasarkan konsep-konsep khusus. Dan yang ketiga, satu bentuk eksperimental. Dari tiga arti tersebut, dapat kita simpulkan bahwa paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangnya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Istilah paradigma ilmu pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn melalui bukunya yang berjudul The Structure of Science Revolution. Kuhn menjelaskan paradigma dalam dua pengertian. Di satu pihak, paradigma berarti keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat ilmiah tertentu. Di pihak lain, paradigma menunjukkan sejenis unsur pemecahan teka-teki yang konkret yang jika digunakan sebagai model, pola, atau contoh dapat menggantikan kaidah-kaidah yang secara eksplisit sebagai atau menjadi berdasar bagi pemecahan permasalahan dan teka-teki normal sains yang belum tuntas. Indonesia sebagai negara hukum dengan pluralisme agama wajib memberikan jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Menurut Fatmawati, bahwa jaminan atas hak kebebasan beragama dan beribadah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang didasari Kitab MPR Nomor 17 MPR 1998 tentang pandangan hidup bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia dan piagam hak asasi manusia. Perlunya pengaturan terhadap kehidupan beragama tidak hanya mengakomodasi golongan agama tertentu, akan tetapi karena hal tersebut harus diatur demi kepentingan ketertiban dalam masyarakat. Kasus yang biasanya terjadi dalam hubungan antar warga negara terkait kehidupan beragama adalah proselitisme yang dilakukan dengan tidak etis, penodaan agama, dan penyalahgunaan agama. Proselitisme tidak etis merupakan paksaan untuk berpindah dari agama satu ke agama yang lain. Dalam pembahasan tentang konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah, telah dituangkan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung nilai bahwa setiap manusia di Indonesia berkewajiban menghormati agama lainnya dan kepercayaan orang lain, sekalipun ia tidak mempercayai doktrin maupun ajaran agama dan kepercayaan tersebut, karena setiap agama dan kepercayaan mendapat tempat dan perlakuan yang sama, dan setiap orang berhak untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut secara bebas. Indonesia yaitu tidak mengikuti atau melaksanakan ajaran agama tersebut, namun cukup menghargai ajarannya, tidak menodaikan atau mengganggu kegiatan ibadah agama dan kepercayaan lain tersebut. Toleransi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah dicontohkan dengan baik oleh ormas Islam dan Kristen, yakni dalam hal perayaan Hari Raya Natal. Banser Nahdlatul Ulama atau sering kita kenal NU
ikut menjaga keamanan gereja dari gangguan radikalis. Indonesia adalah negara hukum yang dijiwai oleh Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun bukan merupakan negara agama, juga bukan negara sekular, terlebih negara ateis. Akan tetapi, negara hukum yang terdapat hubungan erat antara negara dan agama, sehingga dalam hal ajaran agama yang memerlukan campur tangan negara harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak kebebasan beragama dan beribadah merupakan bagian dari hak-hak publik dan sipil, sehingga juga memerlukan peranan negara dalam hal pelaksanaannya. Tidak hanya individual tapi kelompok, bahkan hubungannya dengan negara lain seperti penyelenggaraan ibadah haji.